Selamat malam, Namo Buddhaya. Apa kabar? Anak yang Kamis lalu bertanya nggak datang ya? Apa ada pertanyaan? Ya, silakan. Malam Bante, saya mau tanya mengenai meditasi dengan objek cahaya Bante. Jadi semalam kan saya coba Bante, memang rasa ngantuk hilang dibanding ketika waktu Anapanasati. Cuman ketika fokus dengan cahaya tersebut, terasa pikiran sangat capek atau lelah gitu Bante. Mungkin ada yang salah atau gimana Bante? Atau hanya sekadar lihat saja, jangan terlalu fokus terhadap cahayanya atau gimana ya Bante? Terima kasih. Pakai cahaya apa? Cahaya lilin. Terasa capek ya? Ya, semuanya butuh proses, semuanya butuh pembiasaan. Memang di situ diperlukan fungsi daripada semangat atau gigih. Memang terasa capek karena kita berusaha untuk memaksa batin yang terbiasa liar, kemudian kita berusaha untuk memfokuskan pada satu objek lilin. Bahkan kalau sudah ke arah piawai, nanti kita bisa mengambil hanya cahaya apinya, kita bisa mengatur besar kecilnya, api itu menjadi besar, cahaya api itu menjadi kecil sesuai dengan keinginan kita. Tapi itu tidak gampang memang ya, itu membutuhkan energi yang lebih. Sebatas konsentrasi kita memang terfokus di situ, berarti tidak ada yang salah. Yang salah mungkin karena kita belum terbiasa, butuh pembiasaan. Nah itu. Jadi batin memang terasa capek. Baru sekali atau sudah sering? Baru pertama kali, ya sangat wajar sekali. Ibaratnya orang udah lama nggak pernah lari, tiba-tiba disuruh lari maraton ya. Jadi otomatis itu capek, butuh pembiasaan. Ya. Kenapa alasannya memilih objek cahaya? Karena waktu semalam meditasinya waktu malam hari udah agak malam, jadi ngantuk kali ketika meditasi dengan napas Bante. Jadi coba mengatasi tes. Jadi mengatasi hal itu dengan cahaya. Iya, Ya. Bante. Bahkan bagi orang yang memang piawai dalam hal cahaya, malam pun baginya itu kayak terasa terang gitu. Jadi dia memang memakai persepsi cahaya. Kalau sudah seperti itu, jadi tidak hanya cahaya lilin aja. Jadi malam hari pun terasa terang. Jadi itu memang bisa bikin nggak ngantuk, tapi kalau tidak terkontrol nanti takutnya nggak bisa tidur nanti. Tidur nggak bisa nyenyak nanti. Makanya harus piawai tadi, harus mengontrol cahayanya juga harus bisa. Harus piawai. Ya, hanya tinggal gigih dan perlu dilakukan secara berulang-ulang dan sesering mungkin. Itu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ada lagi?
Gak ada, udah pengen pulang. Udah pengen pulang. Siapa yang nanti ikut retreat tanggal berapa? 10 ya? Di Wihara Mahakasapa. Ada? Gak ada. Gimana kok pintunya? Pintunya gimana? Masih berisik ya? Ya. Atau kita kunci aja ke depan. Jadi habis baca parita langsung kita kunci cetet. Tahan gak tahan pokoknya harus sampai 1 jam selesai. Sebelum alarm berbunyi gak bisa buka pintu. Begitu, oke. Saya sih gak masalah sebenarnya aku. Saya sih gak ada masalah. Ya. Jadi setelah baca parita kita kasih waktu 5 menit untuk ke toilet. Gimana kalau begitu? Habis itu kita kunci diri dalam. Kalau saya monggo kerso, terserah Anda. Anda oke? Aku oke. Saya kan fleksibel ya. Dan sebenarnya dendam saya ini sudah dari zaman Samanera sebenarnya. Jadi kalau saya punya teman ya asik sekali sebenarnya. Kunci cetet aja udah. Ngapain? Bayangkan saya sampai nahan-nahan sudah hampir 12 tahun. Untung ada temennya ya. Kesempatan saya. Jadi itu juga merupakan komitmen kita sebagai yang memang sudah aktif di sini gitu. Dan kadang itu kan yang jadi masalah orang yang kadang baru coba-coba itu biasanya. Masuk sebentar, rasa gak nyaman, udahlah pulang, start motor, udah pulang. Kayak itu. Udah gitu kesininya telat lagi. Telat udah alarm sudah jalan setengah jam lagi, ya kan? Kesini. Dirasa duduk sebentar gak nyaman, pulang. Nah, jadi nanti biar misalnya waktunya yang telat masuk, ya gak apa-apa, biar meditasi di luar aja gak apa-apa. Biar aja meditasi di gazebo. Ya. Daripada mengganggu yang memang sudah serius sekian, kan kasihan juga. Ya. Gimana? Cocok? Yang cocok cuma orang satu, yang lain udah diem semua. Kunci cetet justru kalau saya pribadi sangat senang sekali. Baru mau nangis, ceklek. Apalagi kalau ada yang tanpa sati bukanya itu ya, jadi seenak jidat. Ya. Ceklek, ceklek gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya ada. Dan menyambung Kamis lalu, kalau nggak salah sampai pada tidak mendengarkan dhamma sejati. Dan ternyata tidak mendengarkan dhamma sejati ini memiliki makanan juga sebagai makanan yang terakhir. Apa itu? Tidak memiliki sahabat baik atau kalyana mita. Ini penting sekali Ibu Bapak. Bagi Anda yang memiliki anak yang sudah memasuki usia remaja, tentu sahabat baik ini sangat penting sekali. Sahabat yang kaya, yang cerdas, good looking, penting. Tapi tidak kalah penting dia juga harus baik secara moralitas. Sahabat yang baik itu yang bagaimana?
mampu menunjukkan, mengarahkan kita terhadap hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Terlebih hal baik itu yang mengarah pada terkikisnya kotoran batin, yang mengarah pada tujuan tertinggi nibbana. Kalau sekedar baik, semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi tidak semua agama mengajarkan rute untuk terbebas dari kelahiran dan kematian. Itu hanya ada di dalam agama Buddha. Saya berani klaim demikian, dengan tegas saya nyatakan. Orang lain hanya mentok di alam surga, sudah cukup. Mungkin lebih tinggi lagi kalau Brahmanisme sampai alam Brahma, dah mentok di situ aja. Jadi sahabat sejati atau sahabat yang baik ini sangat penting dalam kehidupan kita. Lahir di tempat yang sesuai itu bisa membantu kita untuk mengarahkan kita pada praktek yang baik dan yang benar. Tapi kalau kita lahir di tempat sesuai dan kita tidak memiliki teman baik, itu pun bagian daripada duka, Ibu Bapak. Ya kalau imannya kuat. Kalau enggak kuat, berkumpul satu orang baik berkumpul dengan 10 orang jahat, bisa-bisa terkontaminasi. Berhubung imannya kurang kokoh, keyakinannya kurang kokoh, apa yang terjadi? Ngikut. Jadi teman baik itu, untuk mendeteksi teman baik itu, dia tidak akan senang melihat kita melakukan hal-hal yang buruk. Itu salah satu ciri teman baik. Selain menganjurkan, dia juga ketika seseorang melakukan kesalahan atau keburukan, maka dia akan menegurnya, memberikan nasihat, peringatan bahwasanya, hei, ini salah, itu tidak benar, itu tidak baik. Jadi sahabat yang baik, komunitas yang sehat, itu sangat penting dalam kehidupan kita, Ibu Bapak. Terlebih teman baik kita itu memiliki pengertian yang pernah mendengarkan dhamma sejati tadi, yang sudah terurai waktu Kamis lalu. Sangat beruntung sekali. Sangat beruntung sekali. Harusnya bagi Anda, Ibu Bapak, yang memang sudah sedari lahir, sudah lahir dari rahim seorang ibu yang memang sudah memeluk agama Buddha, walaupun di sisi lain Anda belum mengenal sahabat di luar daripada kedua orang tua Anda sudah bersyukur di situ, ketemu orang tua yang, dan orang tua pun juga bisa disebut sebagai kawan yang baik atau teman yang baik. Nah, ini biasanya yang diadopsi oleh orang tua zaman now. Orang tua generasi sekarang memperlakukan anak bagaikan sahabat. Jadi mereka terbuka satu sama lain sehingga tidak kaku dalam sebuah pertemanan. Kalau melihat mamanya, bapaknya kayak galak kali, lihat perkembangan anak nanti mentalnya tidak akan bagus. Tapi kalau orang tua bisa memposisikan diri sebagai sahabat, ada di kala susah, teman di kala senang, maka perkembangan mental anak ini akan menjadi tumbuh dengan baik. Tapi kalau Anda menjadi orang tua yang otoriter, ya, suka terlalu mengekang seorang anak, dan ini kejadian ada juga. Anaknya dikekang, keluar sama teman-teman nggak boleh.
Orang Medan sendiri. Alhasil sekarang anaknya menjadi stres, terganggu mentalnya. Dan kalau sudah seperti itu, susah untuk pulih. Karena ibarat kabel yang konslet, pasti ada bekasnya. Otak terlalu berat membawa beban. Karena masing-masing kalau manusia memiliki kemampuan batas maksimal misalnya 30 kilo, otak juga memiliki batas maksimal. Anda pernah lihat orang yang tanpa busana menyusuri jalan? Nah itu adalah orang-orang yang kapasitas batinnya sudah gak kuat, sudah over. Kalau Anda menjadi orang tua yang seperti itu, ya kasihan di dalam perkembangan anak nantinya. Sampai keluar sama orang teman-temannya pun dia nggak memberikan satu kepercayaan kepada anak, sehingga anak ini tidak bisa tumbuh sebagaimana mestinya. Dan kadang kalau melihat hal-hal seperti itu, saya bersyukur ya. Saya tidak pernah yang namanya mengalami kekangan dari kedua orang tua, itu nggak pernah kayaknya. Bersyukur ya. Walaupun orang tuanya hidup istilahnya hanya cukup makan saja, tidak bergelimbang harta benda, tapi secara batin makmur, tidak pernah merasakan kekangan terhadap orang tua. Pulang malam sedikit diinterogasi, dari mana lo, sama siapa lo. Kesannya tidak memberikan kepercayaan pada anaknya bahwa anak ini memiliki, bisa nggak dia bertanggung jawab. Itu kalau orang tua modern biasanya ngasih tanggung jawab anaknya dengan cara yang cerdas, dengan cara yang gemilang. Bukan dengan cara pengekangan, tapi dengan pengetahuan. Jadi sahabat yang baik itu diperlukan. Ingat Ibu Bapak, sahabat pertama, sahabat yang selalu ada bagi anak-anak Anda itu tidak lain tidak bukan, hanyalah kedua orang tua. Bagaimana ketika kedua orang tua tidak mampu memberikan contoh yang baik, tidak mampu mengarahkan anaknya ke arah yang baik. Di dalam segala wadah suta itu sudah menjadi tugas pokok kewajiban orang tua. Menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Melarang anaknya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Menunjukkan arah yang benar. Menunjukkan perbuatan yang benar. Perbuatan yang bijaksana. Jadi tidak hanya sekedar mengekang, tapi kekangan Anda itu sisi positifnya apa? Esensinya apa? Harus dimulai dari mana? Itu harus kita jelaskan pelan-pelan. Coba anak-anak yang masih kecil-kecil kayak gini, sering kita bentak-bentak. Lama-lama nanti kalau Anda sudah tua, sudah mulai pikun, dibentak balik. Gara-gara dia dendam, teringat waktu kecil, berhubung orang tua sudah gak bisa ngapa-ngapain, tak taruh panti jompomu apa lo, rasain lo. Ada yang seperti itu memang, karena apa? Dia merasa dendam sedari kecil diperlakukan gak enak. Giliran dia sudah dewasa, mamanya sudah gak bisa jalan lagi, udah taruh di panti jompo. Karena cinta kasihnya tidak tumbuh. Yang tumbuh dari kecil apa? Dendam, kebencian. Ya mudah-mudahan hal ini tidak terjadi sama Anda semua. Ini hanya sebagai contoh. Karena apa? Karena kita dari kecil memang sudah memperlakukan dia layaknya dengan kebencian, dengan penuh dengan amarah. Ya udah, ketika tua dia tidak mengenal balas budi, karena yang dia kenal adalah benci membenci. Itu untuk menghapus benci yang memang sudah ada di dalam dasar batin kita itu tidak mudah Ibu Bapak, apalagi memiliki
trauma tersendiri. Bayangkan orang yang melahirkan, bayangkan orang yang pernah tidur sekamar, tidur satu ranjang, dia pun rela membunuh. Karena apa? Karena faktor kebencian yang memang sudah tertanam, sudah meledak dan dia tidak bisa mengendalikan. Ya udah, nggak peduli orang yang melahirkan sendiri, nggak peduli dia. Cinta kasihnya sudah nggak jalan. Yang muncul di permukaan apa? Kebencian, dosanya, niat jahat. Jadi sahabat yang baik itu sangat dibutuhkan. Ya, jadi sahabat itu bukan teman-teman mereka waktu masih TK, tapi sahabat yang ada di rumah. Ada kala anak itu merasa tidak nyaman, tidak senang di rumah karena apa? Karena orang tua terlalu galak, orang tua terlalu mengekang. Seolah-olah di luar dia lebih bebas, lebih plong, lebih bisa mengekspresikan diri tanpa harus dikekang oleh kedua orang tuanya. Ada yang seperti itu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi sama Anda. Kalaulah Anda keras, ya gunakan nilai-nilai positif kebijaksanaan. Jangan hanya keras di suara, jangan hanya keras di fisik. Ya, tapi pemahamannya juga harus ditanamkan. Karena mereka adalah, orang tua adalah sahabat pertama bagi anak-anaknya. Sahabat baik. Apalagi orang tua yang memang sudah dari zaman orang tuanya terdahulu sudah dididik dengan cara yang baik. Tularkan kepada anak Anda sekarang. Itulah gunanya sahabat baik. Dan ingat pesan saya. Jangan sok demokrasi, jangan sok toleransi. Gak apa-apa Bante, semua agama baik kok. Anda tidak mampu mengarahkan anak Anda kepada, mengokohkan anak Anda kepada keyakinan dhamma, alhasil apa? Ketemu cowok kaya sedikit, ketemu cowok ganteng sedikit, dia berpindah haluan. Bayangkan hal itu terjadi pada Anda, dan semisal Anda belum menjadi seorang sotapanya, meninggal masuk ke alam peta, sanak keluarga nggak ada yang tahu tentang pelimpahan jasa. Naas hidup Anda, akan selamanya di alam peta. Semua agama memang baik, semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Tapi hanya satu agama yang mengajarkan sebuah pembebasan dari siklus lahir mati, yaitu agama Buddha. Gak usah demokrasi, gak usah sok toleransi. Sok ya, kata-katanya adalah sok. Ya. Bahkan ada itu di luar kota Medan itu. Ya sudah terpincut dengan pacarnya. Karena mamanya ini sudah gak bisa menasehati, mamanya hanya bilang, kamu tega ya, dari kecil sampai besar saya besarkan, sekolah saya sekolahkan, kuliah saya kuliahkan, fasilitas kesehatan saya fasilitasi, ya, fasilitas tempat tinggal saya fasilitasi. Hanya mengenal beberapa detik aja dengan seorang cowok yang belum tentu kamu tahu isi hatinya, sudah mau rela mengkhianati mama. Seketika anaknya langsung memutuskan pacarnya. Seketika. Jadi kita harus ada timbang rasa. Banyak kan yang terjadi seperti itu. Dia menganggap seolah-olah ini adalah jodohku seumur hidupku. Kalau cewek dia adalah bidadari yang turun dari surga. Ya kan? Kalau cowok apa?
Dia adalah dewa yang turun ke bumi untuk mendampingi saya. Itu saat kasmaran. Saat sudah nikah berjalan setahun 2 tahun, mengenali karakter masing-masing, cerai juganya. Lalu kemana kata-katamu yang engkau adalah bidadari, engkau adalah dewa? Pret. Makan tuh bidadari, makan tuh dewa. Jadi terkadang kita mengambil keputusan yang salah. Ya. Makanya bobot, bibit, bebet harus dipikirkan. Apalagi kok sampai meninggalkan agama Buddha. Verguso, kasihan sekali hidupmu. Ya. Jadi umat Buddha yang baik sudah berkeyakinan kepada Buddha, daripada saya hanya mengejar seorang cewek atau seorang pria, kemudian rela meninggalkan agama Buddha, saya upasika sejati lebih baik hidup single selamanya, tapi tetap menjalankan ajaran Buddha. Begitu dong. Apa umat Buddha abal-abal? Istri Anda, suami Anda hanya sampai pada kehidupan ini saja. Tapi kekuatan spiritual yang berdasarkan, yang berlandaskan ajaran suci Sang Buddha akan terus kita warisi sampai kehidupan berikutnya. Sampai hingga nanti kita akhirnya mencapai nibbana. Lebih baik single seumur hidup, tapi dalam keseharian kita memegang teguh ajaran suci Sang Buddha. Biku mana ada yang punya istri? Karena kalau ada biku yang punya istri berarti bukan biku. Lebih baik single seumur hidup tapi tetap di dalam jalan Dhamma. Circle yang seperti ini, komunitas yang seperti ini kurang baik seperti apa Ibu Bapak? Kurang baik yang bagaimana? Inilah teman sejati yang sesungguhnya. Tidak bosan-bosannya setiap Selasa Kamis cei capgo, sembayang mingguan, selalu berkoar-koar walaupun mungkin Anda mendengarnya, bosan bantai ini lagi, bosan dengar ceramahnya. Tapi itulah circle kebaikan. Memang nongkrong di Starbucks lebih enak sambil menikmati segelas kopi dan kue. Waktu berlalu tanpa terasa. Tapi kalau di wihara dimulai dari jam 7.30 sampai jam 9.15. Duduk tuh rasanya kayak ada jarumnya. Geser kanan, geser kiri. Tapi hanya itu yang nanti akan Anda bawa pada kehidupan berikutnya. Bukan nongkrong di Starbucksnya, bukan. Itu hanya bunga-bunga kehidupan saja. Kebaikan yang nantinya sesungguhnya yang Anda bawa dalam kehidupan berikutnya, ya ini. Cei capgo Selasa Kamis hari Minggu, katakanlah hanya sekedar sejam 2 jam di wihara. Tapi sungguh bermanfaat dan bermakna. Itu circle perbuatan baik. Jangan terlalu terbuai dengan negara maju, negara kaya, negara berkembang. Mana yang barusan rusuh? Prancis? Ya kan? Negara maju enggak? Masyarakatnya barbar juga. Mobil dibakar dan lain sebagainya. Jangan terlalu terbuai. Anda hidup di Medan ini, di Indonesia ini, makan sehari sudah lebih daripada cukup. Tempat tinggal nyaman. Dan saya pastikan Anda kesini tidak ada yang jalan kaki. Minimalnya kereta lah. Jelek-jeleknya Innova Bante.
Ya kan? Bersyukur. Enggak usah terbuai lagi. Negara maju, negara berkembang. Kekayaan enggak akan habis dikejar Ibu Bapak. Bahkan seandainya ada turun hujan emas, itu pun tidak mampu memuaskan hati Anda. Kalau kekayaan yang Anda kejar. Tapi harta sejati adalah spiritual yang berlandaskan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Hanya itu. Ya. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Itu. Yang Mulia Bante, Yang Luhur Samanera, Ibu, Bapak, dan Saudara, selamat malam, Namo Buddhaya. Yang Mulia, saya teringat beberapa bulan yang lalu sempat mengikuti kebaktian muda-mudi ITBC pada hari Sabtu. Topik yang diangkat itu adalah tentang Kalyana Mitra. Pada saat itu, saya ingat persis topik ini dibawakan oleh Yang Luhur Samanera Wira, kalau saya tidak salah. Dan saya masih ingat salah satu dari sekian banyaknya yang disampaikan, ciri daripada Kalyana Mitra itu adalah memberikan dukungan. Kalau saya boleh tafsir dalam pengetahuan modern, itu adalah social support. Nah, di kelas meditasi ini, saya pribadi pernah melihat contoh Kalyana Mitra. Mungkin Ibu, Bapak, dan Saudara di sini menyadari atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya pernah melihat. Dan kebetulan Kalyana Mitra yang saya maksudkan di sini itu sudah lama mengikuti kelas meditasi ini. Kalau saya nggak salah tahun 2016 mungkin saya sudah pernah lihat muncul di sini. Dan sosok ini ketika pulang dari sini sempat saya dengar seperti ini berbicara kepada teman yang lain. Ayo tetap semangat, jangan longgar, terus dilatih. Latih meditasinya. Saling mengingatkan teman di sini sesama yang ikut kelas meditasi, memberikan semangat. Sosok itu kalau boleh saya ungkapkan, boleh Yang Mulia? Boleh aja. Uncle yang di depan ini paling depan, dan kita tahu, kita kenal selalu bukakan pintu. Dan kebetulan beliau juga salah satu sosok yang selalu jalan kaki datang ke vihara ini, mungkin ya. Nah, pada Kamis yang lalu juga saya bertanya kepada para Kalyana Mitra di sini. Sekali lagi Yang Mulia, saya meminta izin. Bukan berarti saya mengatakan bahwa Yang Mulia tidak boleh menjawab, bukan. Tapi saya meminta izin sekali lagi, mungkin pada saat Kamis yang lalu pertanyaannya agak berat karena esai, harus dijawab esai. Kali ini saya meminta izin, cukup menjawab dengan angkat tangan saja. Boleh Yang Mulia? Ibu, Bapak, dan Saudara, saya mengulang pertanyaan saya pada Kamis yang lalu. Saya memohon agar berpartisipasi. Kalaulah saya di sini ini, kalau boleh Ibu, Bapak, dan Saudara merenung, saya itu bukan hanya saya Ludi Hartono, namun saya Ibu, Bapak, dan Saudara sendiri. Kalaulah suatu saat, dan memang itu akan terjadi,
saya akan mengalami tua, akan lupa, akan minum juga sudah harus yang panas-panas, tidak bisa minum es lagi, mandi juga harus mandi air panas, tidak bisa lagi mandi air dingin, jalan pun sudah sulit, langkah pun sudah kecil, bahkan tidak jarang harus duduk di atas kursi roda. Kalaulah saya mengalami demikian, apa sih yang harus saya lakukan? Pertanyaannya seperti ini. Ibu, bapak, dan saudara yang tidak tahu jawabannya menanggapi hal tersebut, mohon angkat tangan. Selanjutnya, kalaulah orang lain yang mengalami tua, sudah pada lupa, katakanlah orang tua kita, keluarga kita, saudara kita yang mengalami demikian, jalan pun sudah susah, bahkan duduk di atas kursi roda. Bagaimana sikap kita menghadapi demikian? Pertanyaannya, yang tidak tahu cara menghadapi, menyikapi situasi demikian, ibu, bapak, dan saudara boleh angkat tangan. Boleh saya lanjutkan yang mulia? Kalaulah saya, boleh sekali lagi kalau misalnya itu adalah boleh direnungkan ibu, bapak, dan saudara sendiri. Kalaulah saya setelah pemeriksaan kesehatan, saya divonis kanker atau salah satu anggota tubuh saya itu harus diamputasi. Saya harus bagaimana ya? Pertanyaannya, ibu, bapak, dan saudara yang tidak tahu cara menanggapinya, boleh angkat tangan? Kalaulah orang lain yang divonis kanker atau salah satu anggota tubuh mereka yang harus diamputasi, bagaimana ya cara kita menghadapinya? Pertanyaannya, ibu, bapak, dan saudara yang tidak tahu jawabannya, angkat tangan. Boleh saya lanjutkan yang mulia? Boleh, tapi langsung ke poin aja ya. Ya. Kalaulah saya suatu saat koma, apa ya yang harus saya lakukan? Ibu, bapak, dan saudara yang tidak tahu harus berbuat apa, angkat tangan. Makin banyak yang angkat tangan. Kalaulah ibu, bapak, dan saudara orang lain yang koma, ibu, bapak, dan saudara harus tahu, sudah tahu bagaimana. Yang tidak tahu, angkat tangan. Kalau orang lain yang koma, yang mulia, saya cuman ingin tahu, apakah saya sendiri yang tidak tahu jawabannya atau saya yang tidak ini. Namun bukan berarti saya meragukan ajaran ini, bukan. Saya cuman ingin tahu bahwa ketika benar-benar terjadi pada saya sudah harus siap menghadapi itu. Karena begini,
pada ceramah hari Minggu yang lalu juga disampaikan oleh para pembicaranya bahwa ada loh orang yang melakukan derma, baik sudah membantu ini itu, namun ketika divonis kanker ternyata tidak siap menghadapi yang namanya kenyataan seperti itu. Saya kira itu saja yang mau saya tanyakan kepada para kalyanah mitra di sini. Terima kasih atas partisipasi dari Ibu, Bapak, dan Saudara. Terima kasih juga Yang Mulia dan juga Yang Luhur. Namo Buddhaya. Ya, baik, Namo Buddhaya. Dari perwakilan teman-teman ada yang mau menanggapi? Ada yang bersedia menanggapi? Oke, silahkan. Ini. Oke. Namo Buddhaya Bante, Namo Namo Buddhaya Buddhaya. kepada semua yang ada di sini. Saya tidak tahu saya cukup bijak atau tidak untuk menanggapinya. Cuma kebetulan hal yang disampaikan itu saya rasa saat ini sedang saya ada di depan mata saya. Kebetulan saya mempunyai 2 orang tua. Satu papa saya dan satu papa mertua saya. Mereka 2 memiliki kesehatan yang sangat jauh berbeda. Di mana mertua saya itu yang sudah berusia 82 tahun, dia sangat sehat walafiat, bahkan mungkin kita yang muda-muda masih kalah sama dia. Dengan papa saya sendiri yang baru berusia 73 tahun, persis dengan kondisi yang mungkin kalau saya bilang ditakuti oleh koko ini. Jadi yang bisa saya sarankan mungkin ya, atau mungkin sebagai masukan, bagaimana sih cara menghadapinya? Adalah dengan menerima perubahan. Bahwasanya tidak ada sih yang kekal. Jadi sebagaimana mungkin koko ini datang ke kelas meditasi ini untuk belajar. Mungkin belajar untuk lebih baik lagi. Sebagaimana kalau misalnya koko takut bahwasanya nanti kita tua, kita pasti sakit, kita pasti mati. Mungkin dari saat ini kita sudah bisa belajar. Seperti saya belajar, saya melihat mertua saya yang sangat sehat dan saya melihat papa saya yang sakit-sakitan. Oh, saya belajar. Saya mungkin takut melihat papa saya. Jadi saya belajar untuk tidak menjadi papa saya. Sebagaimana koko mungkin takut menghadapi yang akan datang, makanya koko datang ke kelas meditasi ini untuk belajar. Dan sebagaimana ajaran agama Buddha mengajarkan kita untuk menerima perubahan, bahwasanya tidak ada yang kekal. Oke, mungkin kita suatu saat pasti akan sakit. Mungkin suatu saat kita pasti akan mati. Tapi sakitnya itu sakit bagaimana? Tuanya itu tua bagaimana? Ada kok mertua saya 82 tahun, dia tidak sakit, dia sehat-sehat saja. Mungkin dia pasti akan menerima kematian. Tapi mungkin sakitnya itu tidak seperti papa saya yang dari usia 70 tahunan ini sudah harus menderita. Jadi oleh karena itulah kita belajar. Dhamma mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus menerima perubahan dan kita harus belajar untuk bahwasanya tidak ada yang kekal di dunia ini. Bagaimana kita belajar untuk mengatasinya, bagaimana kita belajar untuk lebih baik lagi. Inilah di sinilah saat ini kita sedang belajar. Itu saja. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan bisa diterima ya. Cukup 1 atau cowok ada mau lagi? Baru jam 9:30. Ada yang menanggapi? Cowok? Tadi kan ibu-ibu sak kalah. Masa yang cowok saya doang? Dan saya mau teruskan ya, kalau angkel yang paling depan ini bahkan mungkin sebelum saya jadi samanera, beliau sudah sebagai praktisi meditasi. Jadi kami ini sebenarnya saling
kenal muka, kenal nama, cuman secara emosional tidak gitu deket ya Ko ya. Jadi dari zaman Samanera, dan beliau pun kayaknya jarang ngomong sama saya untuk ngobrol tentang dhamma atau apa. Paling hanya Pindapata, Namo Buddhaya, Bante sama istri dan anaknya biasanya. Kalau jalan kaki karena mungkin deket ya, jadi sambil olahraga malam mungkin gitu ya. Jadi itu sebenarnya kalau beliau sebelum saya di sini, jadi tidak hanya 2016. Jadi sebelum saya ke sini beliau sudah sebagai praktisi ya, sangat luar biasa. Dan memang kalau dari masa ke masa yang saya lihat konsisten beliau, yang lain mungkin udah kemana-mana, tapi beliau kayaknya dari saya masih ganteng sampai sekarang, enggak, maksudnya ya, saya dari dulu sampai sekarang ya tetap beliau masih seperti ini. Nah, mungkin dulu saya belum ada uban, sekarang sudah beruban ya, dari istilahnya dari hitam sampai ke putih, tetap beliau di hadapan saya. Dan duduknya pun paling depan. Dan paling setia bukain lampu, bukain pintu. Luar biasa. Terima kasih Ko ya. Mau menanggapi tentang yang tadi? Enggak. Baik, terima kasih. Mungkin saya hanya sebagai menimpali saja. Sudah sangat bagus, terima kasih kepada Cici. Siapa tadi namanya? Muni. Muli. Kurang A. Mulia. Mulyati. Oh ya. Oh, mulia ya. Mungkin dari kata mulia ya. Baik. Entah Koko Hartono yang ditanyakan ini murni dari ketakutan hati beliau pribadi atau ada unsur lain, saya nggak tahu ya, karena saya nggak bisa baca pikiran seseorang. Kalau itu lahir dari sebuah ketakutan masa yang akan datang, seperti apa yang telah saya sampaikan di Kamis lalu, kebenaran di masa yang akan datang itu misteri. Koko bilang begitu. Bagaimana dengan kami-kami ini? Kalau Koko sudah punya istri? Belum? Oke. Bagaimana dengan kami-kami ini yang memang tidak punya anak? Mending kalau guru besar. Saya itu pernah di satu rumah sakit Thailand itu khusus merawat biku-biku. Tapi di situ saya ada satu melihat kasus yang jauh berbeda. Perbedaannya, satunya mungkin karena guru terkenal, muridnya itu ngantri untuk gantian untuk menjaga. Tapi ada satu biku yang entah karena tidak terkenal atau karena apa, enggak ada yang jaga sama sekali. Dia hanya ditali tangannya ke ranjang itu ya, entah karena dia ngamuk atau apa saya enggak tahu. Tangan kanan dan tangan kirinya ditali ke ranjang, begitu pula dengan kakinya. Jadi di situ saya melihat dua hal yang kontras dalam satu momen. Kalau kita mikir tentang ketakutan, bagaimana dengan kami, takutnya kami? Entah kami nanti misalnya mengalami lumpuh ataupun mungkin yang tidak bisa bergerak itu stroke ya, dan lain sebagainya. Ya kalau memang sudah keadaannya sudah begitu ya, mau bagaimanapun kita nggak bisa. Kalau toh nanti ada nilai plus, mungkin saya terkenal punya murid misalnya ya, saya terkenal punya murid, ya mungkin muridnya yang kerawat. Kalau enggak, mungkin orang yayasan nyarikan perawat, ya kan. Dan kalau memang yayasan enggak mampu atau enggak kuat, saya yakin kok di antara kita ini ada berapa orang ya? Ada 50 ya? Kurang lebih lah ya. Ada 50 orang, enggak mungkin hatinya tidak tergerak sama sekali. Pasti ada satu orang, enggak mungkin. Bahkan mungkin keroyokan. Kalau seandainya tahu bantenya sakit nggak bisa, pasti akan berbondong-bondong. Saya yakin walaupun kita secara darah kita tidak memiliki hubungan darah, tetapi kita teman sedama. Apalagi kalian sudah ngaku Buddhis. Ya selama dalam hidup kita itu menjadi orang yang baik, bahkan bukan keluarga sendiri pun mau menolong. Kalau memang dasarnya kita baik, bahkan bukan keluarga pun pasti dia mau menolong. Pernah gak sih ada orang malaikat selain daripada keluarga kita?
Pernah nggak ya mengalami seperti itu? Mungkin dia bukan, atau mungkin menyaksikan teman kita. Jadi itu adalah kegelisahan hati atau pasti terjadi masalah kematian dan penyakit itu pasti terjadi. Tapi kalau kita memiliki kesiapan seperti kata Cici tadi, inilah tempat di mana kita menempa batin kita untuk siap akan hal-hal demikian. Nah, ini saatnya kita berusaha untuk menempa. Ya sama, saya juga sama. Saya juga nggak tahu kok siapa yang bisa menjamin bahwasanya Damagono tidak akan lumpuh, Damagono tidak akan stroke. Siapa yang bisa menjamin? Bahkan terakhir-terakhir ini jantung saya nggak normal, tensinya nggak karu-karuan. Ya. Siapa yang bisa jamin? Makanya kalau saya itu lebih sukanya ya udah sakit sehari 2 hari meninggal. Kalau bisa malah nggak usah sakit tuh. Habis ceramah pamit ya, namo buddhaya. Lebih keren lagi kayaknya gitu loh. Udah nggak menyiksa jasmani sendiri gitu. Dan kalau untuk pertanyaan tadi kan pertanyaannya ada 2 ya. Bagaimana kalau terjadi pada diri kita, bagaimana kalau terjadi pada orang lain. Kalau orang lain, kalau memang ada di lingkungan kita, masa iya kita tega sih? Katanya umat Buddha itu terkenal dengan cinta kasih. Jelas-jelas orang itu nggak bisa makan, nggak bisa cari makan. Masa kita biarkan kelaparan? Kan nggak mungkin. Bantainya di sini pindah patah tiap hari. Dapat makanan basah, makanan kering pun banyak. Tapi kendati demikian ada koko-kokonya yang ngasih bagi-bagi makanannya. Bermanfaat ya? Bermanfaat. Padahal kita nggak kenal itu. Kita nggak kenal satpam di depan sana, nggak kenal. Tapi mereka dapat bagian makan daripada wihara. Kita nggak kenal. Tapi secara cinta kasih, tadi apa bahasa kerennya? Support sosial, nah, gitu kan? Gampang aja, nanti kalau koko nggak ada yang rawat, ke wihara aja. Kalau umur saya panjang, tak rawat, tenang aja. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab kegelisahannya ya. Nah, dari Kamis lalu kan ditanyakan, ya bisa diterima kok ya. Baik, terima kasih. Ya, jadi itu saya kira sudah lebih daripada cukup. Udah banyak yang gelisah karena duduk terlalu lama. Dan semoga kita semua dapat mengambil poin bijaksana daripada diskusi malam ini. Dan saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata Sapisata Bhavantu Sukhitata. Namo Buddhaya.